Iya dong, kalau ada orang berbuat dosa itu ditegur. Baca Matius 18 ayat 15. Jikalau seseorang berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Itu disuruh kok. Aku nggak baca Alkitab. Kok baca itu Alkitab? Disuruh tegur. Kalau dia tidak memberikan saksi, bawa kepada jemaat. Kalau dia tidak bertobat, anggap dia seperti pemungut cukai atau orang yang tidak mengenal Allah. Maka orang yang bundir itu adalah orang yang tidak mengenal Allah. Mau kau apain dia? Saya tanya kamu, orang yang tidak mengenal Allah itu kayak gimana? Nah, baca Alkitab kau. Pendeta kau itu pun perlu disuruh baca Alkitab itu. Ya? Gue menanya. Enggak, karena gini bang. Karena kebodohan kita itu bisa jatuh ke dalam dosa. Selamat sore. Selamat sore bang, silakan. Ini kak, saya mau bertanya, kan saya pernah ikut ibadah penghiburan ibadah penghiburan dan saya mendengar pendeta ini berkhotbah kan. Kebetulan yang meninggal ini dia meninggal karena mengakhiri hidupnya. Bundir. Iya bundir. Dia pendeta ini bilang begini. Apakah menurut kakak ini, apakah orang bundir ini apakah neraka atau bisa auto neraka bang, karena dia tidak sempat minta maaf. Dia tidak sempat bertobat. Dosa yang terakhir kali dia lakukan adalah membunbun. Dan ketika dia membunbun, dia tidak minta maaf. Bagaimana dia mau diselamatkan? Nah, kemudian ini Pak Pendeta bilang begini, kita tidak bisa menghakimi dari. Loh, itu bukan penghakiman. Itu bukan penghakiman. Seseorang yang tidak minta ampun kepada Tuhan, ini kan diajarkan. Seseorang kalau berbuat dosa itu harus minta ampun. Nah, orang yang udah berbuat dosa tidak minta ampun, ya di mana tempatnya, bang? Ini bukan penghakiman. Sama seperti yang dilakukan Yudas. Makanya jangan kayak Yudas, bundir. Itu kan jadi contoh. Apa jawaban Yesus? Bukan menghakimi. Kata Yesus ini, lebih baik kamu tidak dilahirkan. Itu kata Yesus. Kenapa? Karena gak ada gunanya. Gitu. Jadi ini bukan menghakimi. Tuhan Yesus sudah menjatuhkan penghakiman itu. Loh, kita itu bahkan boleh menghakimi di dalam jemaat. Coba baca 1 Korintus 5. Coba. Bahkan kita disuruh menghakimi di situ, tapi tidak menghakimi seluruh dunia. Hanya menghakimi jemaat. Apalagi terlebih orang Kristen. Kalau ada saudara kita yang berbuat salah, kita harus menegurnya supaya dia mengakui dosanya dan memohon ampun. Coba baca. Rasul Paulus bahkan menjatuhkan penghakiman bagi orang yang cabul di dalam gereja. Bayangkan. Meskipun aku tidak secara badani hadir, tapi secara rohani, aku menjatuhkan hukuman terhadap orang yang meniduri, yang dengan ibunya itu loh. Ada seorang anak tiri meniduri ibunya, itu kasusnya. Di dalam 1 Korintus 5 ayat 1 sampai sekian. Di situ Rasul Paulus bahkan menjatuhi hukumnya. Tapi penghukuman itu hanya untuk gereja. Gereja itu berhak menjatuhkan hukuman. Dengan cara apa? Mengekskomunikasinya. Maksudnya jangan menghakimi, itu adalah penghakiman terhadap dunia ini. Karena itu bagiannya Yesus. Nah, soalnya pendeta bilang gini, kita nggak tahu kalau di mungkin 1 menit sebelum dia habis napas gitu dia mungkin minta ampun atau gimana caranya dia minta ampun? Saya tanya. Iya. Gimana cara dia minta ampun begitu dia membunuh dirinya? Iya. Itu menjadi menjadi pertanyaan saya pas pulang ibadah itu, bang. Apa maksudnya seorang pendeta bilang begitu? Kan dia bilang kita tidak tahu apakah mungkin sebelum dia habis dia sempat minta ampun atau bagaimana. Tidak seperti itu. Orang yang bundir itu, bagaimana orang kalau salah, bang, dia menyesal dan tidak melakukannya. Bagaimana penyesalan yang dilakukan seseorang yang membunbun, apalagi dirinya sendiri. Dia melukai dirinya sendiri. Itu adalah kebodohan. Iya kak. Soalnya di daerah saya ini dalam sebulan terakhir ini udah mungkin ada 5 orang yang melakukan hal yang bundir begitu. Jadi dan itu semua orang Nasrani yang melakukan Nasrani nggak ada di sini, bang. Oh, iya. Hanya Kristen ya. Iya. Gitu ya. Jadi dari pertanyaan saya begitu. Iya. Ada lagi yang ditanyakan, bang? Berarti salah juga orang ya biasa kalau yang ada mengucapkan bilang sampai bertemu di Yerusalem baru. Kalau orang yang maksudnya kasih ucapan untuk yang kebanyakan biasa buat status bilang sampai bertemu di Yerusalem baru. Apakah orang bundir mau sampai di Yerusalem baru?
Orang yang bundir itu bukan ke Yerusalem, Bang. Orang yang bundir itu auto neraka, Bang. Iya, makanya saya banyak yang biasa bahas status bilang berkomen selamat jalan sampai bertemu di Yerusalem baru, padahal yang meninggal ini yang bundir gitu. Nggak ada, itu nggak benar. Berarti salah ya gitu. Salah. Statement gitu ya. Iya. Dia mau Oke. Itu aja Kak, makasih, terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Shalom ya. Shalom. Iya ya. Jadi kalau orang Kristen tuh jangan bundir, gitu, nggak boleh. Ya, apa bedanya kamu dengan Yudas? Tuhan Yesus itu datang menyerahkan nyawanya. Terus kalian malah menyerahkan nyawa kalian terhadap iblis. Halo Winson. Halo Kak. Enggak, tadi ngedenger yang tadi itu kan sifatnya penghiburan. Ibadah penghiburan ya. Gak tahu aku, Bang. Terus kondisinya dia kan penghiburan untuk keluarga, pendetanya kayak ada saksi gitu, bersaksi gitu. Itu apa harus kita tegas gitu Kak? Tegas apa maksudnya gimana? Maksudnya ya seperti yang Kakak bilang, orang bundir gitu kan. Jadi harus diungkapin itu kalau itu suatu kesalahan. Ya Ini memang iyalah. kan Biar kondisinya pembelajaran bagi orang. dia udah meninggal, terus penghiburan untuk keluarganya. Terus harus kita ungkapin itu pernyataan seperti Ya itu. harus dikasih tahu, siapa tahu nanti saudaranya ikut-ikutan. Loh iya dong. Mungkin nggak kita menutup-nutupi sesuatu yang memang harus diajarkan kepada orang Kristen? Coba 10 perintah Tuhan apa? Jangan membunuh. Itu bukan bunuh orang aja, bunuh diri kamu sendiri juga. Itu kan harus kita kasih tahu, melanggar hukum Taurat. Loh gimana cara baca kalian? Jangan membunuh itu menurut kamu apa? Jangan bunuh kecoa? Bukan. Iya dong. Kalau konsep penghiburan itu kan berarti kan si pendeta jemaat itu sedang menghibur keluarga yang ditinggalkan, ya kan? Nah itu apa ya sifatnya kan memberikan suatu ketenangan gitu kan? Nah itu enggak pengajaran itu menurut Anda? Iya itu pengajaran juga betul. Cuman apa harus diungkapkan? Ya udah kalau gitu pasang musik, setel musik, nyanyi. Kalau memang mau menghibur kasih duit, kasih uang. Karena kata-kata itu nggak pakai sekarang ini, gitu kan? Betul nggak? Iya betul. Jadi namanya aja kata dia ibadah, Bang. Di mana-mana ibadah itu pengajaran, Bang. Kok kira kalau orang ibadah itu ngapain? Ngasih tahu kalau kau ngasih 100 nanti dibalikkan Tuhan 1000 kali lipat. Itu tok. Bukan Ya, itu. kalau yang saya dengar tadi kan si pendeta itu kan bersifat netral, meskipun dia tahu kebenarannya, tapi kan untuk ya mungkin kan nggak tega juga gitu ngungkapin ke si keluarga, tapi kan si keluarga pasti ada dikasih pengajaran juga kan. Berarti kau nggak pernah tahu Yesus itu bilang apa? Di dalam Matius 7 ayat 20 sampai 23. Yesus bilang apa? Enyah kau semua pembuat kejahatan, aku tidak kenal kau. Kira-kira kurang keras itu Yesus ngomong gitu. Kau kira itu ngomong-ngomong kosong? Ketika Yesus bilang itu pakai ngomongin enyah kasih kalian pembuat kejahatan, nggak gitu. Dan tahu Petrus ketika menghalangi penyaliban Yesus, enyah kau iblis. Kau kira kayak gimana narasi dia? Enyahlah kau iblis, nggak gitu Bang. Petrus saja dikatain iblis sama Tuhan Yesus. Ketika Yesus itu mengatakan sesungguhnya anak manusia akan diserahkan dan akan menerima penderitaan dari tua-tua dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Petrus bilang, sekiranya hal itu tidak boleh terjadi kepadamu Tuanku. Kalau kita berpikir si idealis itu mungkin benar, ya harus disampaikan. Ini bukan masalah berpikir idealis ya. Kondisi situasinya kan berbeda. Ini bukan berpikir idealis ya Bang. Ini tentang ajaran yang benar. Ya, ketika tadi kan udah saya bilang, Yesus saja begitu tahu Yudas itu mati, Yesus bilang apa? Lebih baik dia itu tidak dilahirkan. Menurut kau itu idealis apa? Ya, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya dari RT 6. Nah, paham kau? Jadi jangan, ajaran Kristen itu tegas dari dulu. Kau kira Tuhan Yesus itu menye-menye? Hah? Mikir Bang, masalah nyawa apalagi Bang. Ini harus diperingatkan kata, biar kalian tahu. Tuhan Yesus bahkan tidak suka dengan penyesat-penyesat. Bagaimana Tuhan Yesus itu melawan ahli-ahli Farisi itu? Kau kira dengan cara apa? Ngajak ke Starbucks ngopi? Enggak Bang. Enggak. Rasul itu kau kira apa? Kalau ngajar itu kau kira kayak apa? Kayak gitu tegas. Nah, Berarti jadi jadi dari kayak sini pernah ngeliat gini ya berita yang itu tuh yang lagi waktu itu viral tuh pendeta di
Saya nggak biasa bergosip dengan pendeta-pendeta. Enggak, ini gambarannya. Pendeta itu mengatakan kalau ini nggak boleh, barang yang udah meninggal itu nggak boleh dibawa, dikeluarin. Kalau nggak saya nggak mau ini. Itu jadi ramai kan tuh, jadi viral. Nah itu konsep benernya yang mana tuh posisinya? Saya nggak tahu itu barang viral apa, saya nggak nengok. Dibawa sama yang meninggal gitu ya. Dibawa apa bang? Misalnya kayak Alkitab, terus baju di petinya gitu kan. Itu kan rame tuh dulu. Ya mungkin dia mau ngasih baju sama cacing, mau ngajarin Alkitab sama cacing, ya nggak apa-apa. Ya ambil aja sisi positifnya gitu kan. Ya, berarti sisi positifnya nggak apa-apa ya, betul. Nah, nggak apa-apa. Kenapa rupanya kalau mau dibawa Alkitab, siapa tahu nanti pocongnya mau baca Alkitab. Lalu makna penghiburan ketika kondisi sedang berduka, kondisi sedang ini, apa kita harus benar-benar memberikan hal yang sifatnya ya mungkin harus diterima ya, pahit tapi harus terima gitu kan. Tapi sebenarnya penghiburan kalian itu penghiburan goblok lah. Saya kasih tahu ya. Gimana penghiburan kalian itu bisa nggak sih kalian baca di dalam Alkitab? Rasul Paulus itu memberikan ayat untuk penghiburan orang yang ditinggal mati loh. Ada. Tapi kan kalian nggak mau baca kan kepada jemaat di Tesalonika. Apakah Rasul Paulus ketika memberi penghiburan itu ngomongnya nggak benar, ngomongnya yang benar? Jadi gini ya bang ya, makanya aku bilang kalian ini terlalu apa ya? Kita ini bukan iman anak kecil loh, bukan mental anak kecil gitu. Penghiburan itu tidak seperti itu konsepnya. Tapi kalau kita mau menghiburkan seseorang, barang siapa yang mati dalam Kristus, mereka tetap hidup. Kan itu katanya. Kata Rasul Paulus juga sama di dalam 2 Tesalonika berapa tuh ayat 17 atau 14. Dia katakan, kita ini nggak usah khawatir. Sekali-kali mereka tidak akan mendahului kita. Tapi kita juga nanti akan sama seperti mereka menyongsong Yesus. Itu kan penghiburan juga. Lalu ngapain kita bersedih? Cuman ini masalah waktu aja. Nah, kalau terkhusus untuk orang yang bundir itu, apa yang mau dihiburkan kepada keluarganya? Ya hiburkanlah bahwa dia telah melakukan hal yang salah. Loh, memang itu yang terjadi. Kalau dia tidak melakukan hal yang salah, ngapain dia membuat orang di keluarganya itu menjadi berduka? Kan gitu. Itu kan keputusan yang bodoh. Bundir itu keputusan yang bodoh. Sama seperti Yudas, keputusan yang bodoh. Karena kebenarannya mau dihibur apa untuk orang yang goblok? Mungkin yang dirasa si pendeta menghakimi ya seperti ini. Cuman apa? Menghakimi apa? Susah ya. Kondisinya susah sih menurut saya sih. Kondisi apa bang? Kondisi si pendeta itu di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah yang berduka. Ya apa dia harus benar-benar? Ya mungkin kalau di berarti kamu mau mengatakan pendeta boleh berbohong gitu? Yang disampaikan si abang itu gimana konsep pendetanya itu? Gitu. Kenapa? Ya yang disampaikan si abang itu kita nggak boleh menghakimi. Tadi kalau nggak salah si abang itu ngomong kan si pendetanya. Anda sekarang mau bergosip tentang orang gitu? Enggak. Ini saya sedang belajar. Kalau kondisi seperti itu kayak gimana sih gitu kan? Jadi. Saya rasa saya tadi sudah menjawab. Kenapa diulang lagi? Abang memposisikan diri abang sama seperti yang sebelumnya. Mau ngapain dua kali pertanyaan yang sama dengan jawaban yang sama? Iya. Ya, kan gitu. Kan tadi udah saya katakan. Makanya banyak orang-orang yang tidak tahu bagaimana cara memberitakan firman Tuhan yang benar. Bukan dengan cara berbohong dan bukan dengan cara menarasikan sesuatu yang tidak pernah dinarasikan para rasul. Yang saya lihat gitu. Orang mengajarkan sesuatu yang gak pernah dinarasikan Alkitab seperti itu. Ini kan kacau. Jadinya apa? Salah paham. Iman Kristen itu tegas. Bukan iman kayak tempe mendoan. Udah lagi panas lembek, lagi dingin lembek, terus aja kalian lembek kapan tegangnya. Lalu kalau kita sebagai jemaat, apa kita harus menegur, memberitahu apa gimana? Ketika menemukan hal yang sama seperti itu ya? Gimana? Harus ditegur. Iya dong. Kalau ada orang berbuat dosa itu ditegur. Baca Matius 18 ayat 15. Jikalau seseorang berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Itu disuruh kok. Aku nggak baca Alkitab. Kau baca itu Alkitab. Disuruh tegur. Kalau dia tidak memberikan saksi, bawa kepada jemaat. Kalau dia tidak bertobat, anggap dia seperti pemungut cukai atau orang yang tidak mengenal Allah. Maka orang yang bundir itu adalah orang yang tidak mengenal Allah. Mau kau apain dia? Saya tanya kamu, orang yang tidak mengenal Allah itu kayak gimana? Nah, baca Alkitab kau. Pendeta kau itu pun perlu disuruh baca Alkitab itu. Ya? Gue menanya. Enggak, karena gini bang. Okay. Karena kebodohan. Kita itu bisa jatuh ke dalam dosa. Orang Kristen itu bukan orang bodoh.
Gitu. Ya. Oke. Ya, Tuhan memberkati Bang Wenso. Hati-hati Kakak Agatha. Baik, saya lagi nyebrang. Gitu loh. Jadi maksud aku gini, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tunggu sampai dia bilang gak kenal kau. Mau apa kau? Makanya kau lakukan. Selagi kau hidup, selagi kau tahu Tuhan Yesus itu baik, jangan sampai dia keluar tanduknya. Hapus kau. Keluar lagi tanduknya yang setuju itu. Selesailah hidup kau. Mau naik tapi takut dibentak-bentak. Gak usah naik bang kalau takut. Orang Tuhan Yesus bilang jangan takut, kau takut. Berarti kau bukan orang Kristen. Itu whatever benar itu. Orang Kristen itu adalah orang Kristen yang bundir itu adalah orang yang menyerahkan nyawanya kepada setan. Kasihlah itu nyawa kau itu sama setan, terus kau mau bela. Kau bela lah Yudas. Kakak, apa aja yang harus dilakukan orang Kristen selama hidup? Masuk kau gereja, biar kau dengarkan ajaran semuanya. Kalau aku jabarkan 80 tahun ini pun gak selesai itu ajarannya. Aku kira di liveku ini cukup menjelaskan itu. Aku aja sampai detik ini udah 4 tahun aku belajar katekisasi. Itu pun belum semuanya. Apalagi kau. Itu. Kerja orang Kristen nyanyi. Iyalah. Daripada kau kerja kau Prince nyinyir. Masih bagus kerja orang Kristen itu nyanyi. Kerja kau apa? Musik agama orang. Itulah kerja kau Prince. Kerjaan kau itu yang gak bermutu, yang gak berguna, yang mendatangkan maut. Itulah kerjaan kau Prince. Nyinyir sama live orang. Karena apa? Karena kau live itu gak laku. Kerjanya kau itu apa? Demo. Itulah kerja kau itu demo, ngelaporin orang, nge-report orang. Kerjaan-kerjaan setan. Itulah kerjaan kau. Gak tau malu kau? Ngaca sana. Kerjaan kau nutup gereja orang lagi doa novena kau bubarkan. Itulah kerjaan kau. Mati kau, rasakan. Dan kau demo listrik naik, demo, hari-hari demo. Ada lagi kerjaan kau yang lain. Kasihan. Tobat kau ya. Jangan di roomku aja kau nyinyir. Sekali-sekali kau kerja dan cari duit. Kau nafkahin anak kau, istri kau. Satu lagi, si Firda ini kerja kau nyinyir. Cuci piring kau sana, pel rumah kau. Kalau nggak kau jahitin itu sempak-sempak laki kau yang bolong. Ya, ketek-ketek anak kau itu yang baju sekolahnya bolong-bolong. Nggak ada kerja kau di sini. Udah sana kau. Di sini banyakkan dosa kau di sini. Gimana Kak Rere? Baik kabarnya, Kidut. Itulah. Mampus. Kak ngantuk, iya. Ngantuk aku nengok kau. Jadi gak ngantuk aku dikasih topi. Apalagi kasih paus. Tugasmu apa? Ngasih tahu kau kalau kau itu salah. Saya lagi kerja ini. Kerja memberitakan kebenaran itu. Kau tanya lagi kerjaku apa? Wah, kerjaku di PT The Harvest. Apel. Lu kan gak pernah kan kerja di PT The Harvest. Ini gue lagi menuai jiwa-jiwa yang mati kayak kau. Semoga dapat hidayah ya Firda ya. Banyak-banyak kau sholat. Ya, gitu. Kasihan kau ya. Masa bikin bikin profil begini. Apa gigi kau boneng sampai kau gini Firda? Pagerin lagi gigimu. Kali kau bikin profil. Nampak kali kau gimana? Jangan lagi itu kan body shaming aku jadi, maaf ya Firda ya. Kan itulah. Jadi nggak enak aku jadi body shaming. Aku tengok pun kok kayaknya kurus kerontang. Nggak makan kok Firda. Makanlah yang banyak biar gemuk. Itu nggak sirik. Lah Firda. Udah kau jahitin aja dulu sempak-sempak laki kau yang bolong-bolong itu. Capek kali kau nyinyir di rumahku ini. Atau kau mau dibaptis Firda? Ngomonglah. Ya, teman-teman sekalian, luar biasa ya jawaban dan penjelasan dari Saudara Agatha ya. Semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua ya. Setiap orang itu berharga di mata Tuhan, saudara ya. Kita semua adalah ciptaannya yang unik dan luar biasa.
ayat Alkitab jangan membunuh itu bukan hanya tentang melindungi nyawa orang lain, saudara ya. Bukan tentang melindungi orang lain dari bahaya, saudara ya. Tetapi juga tentang menghargai dan menyayangi setiap kehidupan, ya. Termasuk diri kita sendiri, saudara. Ya. Bagaimana kita bisa menunjukkan kasih sayang kita terhadap kehidupan? Ya, dengan bersikap ramah dan peduli terhadap sesama, ya. Dengan membantu orang yang membutuhkan, ya. Dan melindungi yang lemah. Ya, jadi mulai hari ini, mari saudara, kita perhatikan di sekitar kita. Siapa yang membutuhkan, siapa yang membutuhkan bantuan, kita bisa bantu, kita bisa tolong, ya. Bagaimana kita bisa menunjukkan kasih Tuhan yang luar biasa kepada mereka. Ya saudara, demikian video ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom.